Dan kita tahu Imam Ghazali ini menjadi tanda ciri khas Ahlus
Sunnah wal Jamaah. Siapa orang yang cinta dengan Imam Ghazali dan kitab-kitabnya, tak ada Ahlus Sunnah. Siapa orang yang benci Imam Ghazali dan kitab-kitabnya, tak ada, dia keluar atau melenceng. Imam Ghazali sepakat semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Imam Ghazali ini dulu punya idola. Idolanya yaitu salah satunya Imam Al-Wahidi. Di dalam tafsirnya Imam Al-Wahidi ini, beliau menyebutkan di ayat ini Allah menegaskan bahwasanya kebenaran itu dari Allah. Kebenaran yang sejati, yang betul-betul benar, cuma dari Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang ragu. Kalau sudah Allah yang menyampaikan, kalau sudah Rasulullah yang menyampaikan, maka jangan ragu. Keraguan di sini kata beliau ada 3 macam. Pertama, saat itu berkaitan dengan urusan kiblat, amrul kiblat. Masalah urusan perpindahan kiblat, karena ayat ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Perpindahan kiblat ini dari Allah, maka jangan pernah ragu. Nah, Rasulullah tidak mungkin ragu. Ya, ini untuk kita umatnya Rasulullah, jangan pernah ragu dengan apapun yang telah diatur oleh Allah, termasuk ini perbedaan kiblat. Pernah Nabi SAW tawaf di Ka'bah. Saat itu orang Yahudi, orang Nasrani yang ahli kitab masih ada di daerah Mekah. Kalau sekarang kan tidak boleh orang non-Muslim masuk ke tanah Arab, Mekah, Madinah tidak boleh. Ketika itu mereka masih ada di Mekah. Nabi Nuh dan mereka bertanya kepada Rasulullah, lima tatufuna bil baitil mabni'i bil hijarah. Wahai Muhammad dan seluruh pengikutnya, kenapa kalian kok mengelilingi Ka'bah, rumah bangunan yang terbuat dari batu? Ada apa kalian tawaf di Ka'bah ini? Ini batu, bangunan yang terbuat dari batu. Dia kayak bangunan-bangunan yang lain. Apa bedanya? Sama-sama terbuat dari batu. Maka Nabi mengingatkan orang Yahudi tersebut, inna tawafa bil bait haqqun wa innahu huwal qiblatu maktubun fit Taurat. Sesungguhnya tawaf di Baitullah, yakni Ka'bah ini haqqun, adalah kebenaran dari Tuhan, kebenaran dari Allah. Dan sesungguhnya Ka'bah ini dijadikan oleh Allah sebagai kiblat, maktubun fil Taurat. Dan engkau juga tahu kiblat Ka'bah ini tertulis di kitab Taurat. Jadi ada di Taurat itu perintah Allah yang mana Nabi akhir zaman nanti akan menghadap ke Ka'bah, ke kiblat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di kitab Taurat itu bukan hanya tertulis nanti kiblat Nabi akhir zaman itu Ka'bah, di situ juga tertulis bagaimana keutamaannya Ka'bah. Bukan sekedar Ka'bah itu jadi kiblat, tapi ditulis juga di kitab Taurat itu, kitab-kitab terdahulu, keutamaan Baitullah yang Ka'bah. Al-Imam Wahab bin Munabbih menyebutkan riwayat yang terkait akan hal ini. Beliau mengatakan maktubun fit Taurat anna Allah Ta'ala yab'athu ila al-Ka'bah
sebaina alfa malak bisalasina min dahab yaqudunaha ilal mahsyar. Sesungguhnya nanti ketika datang hari kiamat, Allah mengutus 70.000 malaikat membawa rantai dari emas, yang mana 70.000 malaikat ini mengiringi Ka'bah. Ka'bah itu dibawa oleh mereka menuju ke mahsyar. Kemudian malaikat ada yang menyeru, ya Ka'bah Allahi siri, ya Ka'bah Allahi siri. Baik Ka'bah, ayo berjalan, kami kawal ke mahsyar. Berjalanlah engkau. Maka saat mau dibawa oleh malaikat 70.000 itu dengan rantai emas tadi itu, Ka'bah menjawab, hatta u'ta su'ali, aku gak mau jalan sampai permintaanku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka permintaan apa? Ya Rabbi syafi'ani fi jirani alladzina jufinu wa hawli minal mu'minin. Ya Allah, izinkan aku untuk mensyafaati tetangga-tetanggaku, yaitu orang-orang yang dikubur di Mekah dari kaum mukminin, orang-orang yang beriman yang dikubur di Mekah, yang mati di Mekah, dikubur di sekitar, di dekat Ka'bah itu, Mekah jadi tetangganya Ka'bah, maka mereka mendapat syafaat paling awal dari Ka'bah di hari kiamat. Tapi Yusuf beriman, dan semati di Mekah, tapi Abu Jahal, Abu Lahab, niki sing beriman disyafaati Ka'bah. Bahkan dalam riwayat lain, Ka'bah itu berkata kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, la tahtam bithalata, wahai Rasulullah, jangan kau khawatirkan 3 orang dari umatmu, 3 golongan. Apa itu? Aku akan mensyafaati mereka, wahai Rasulullah. Man tawafabi, pertama umatmu yang tawaf kepadaku, umatmu yang tawaf di sekelilingku, dia pernah tawaf memutari aku, mengitari aku. Dan yang kedua, man kharaja wa lam yablugni, atau golongan kedua, orang dari umatmu yang ingin haji atau umrah gak sampai sana, sudah meninggal di tengah jalan, aku akan syafaati mereka dengan syafaat khusus. Dan yang ketiga, manis kahal usul ilayya walam yajid nabi walam yajid sabila, umatmu yang pengen datang kepadaku, pengen haji, pengen umrah, tapi belum punya kemampuan. 3 golongan umatmu ini jangan engkau khawatirkan oleh Rasulullah, aku kelak di hari kiamat yang akan mensyafaati mereka. Subhanallah, keutamaan Ka'bah itu nanti bisa mensyafaati umat Rasulullah SAW, bisa mensyafaati orang yang pernah ibadah di dekatnya. Dan ini tertulis di kitab Taurat, diterangkan di kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Maka jangan pernah ragu urusan tentang perpindahan kiblat, yakni menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah Baitullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka orang yang tidak beriman, yang membenci Islam, berkata apa yang mereka katakan terserah, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah menginformasikan, memang mereka tahu di kitab-kitab mereka asli yang terdahulu ada informasi tentang menghadap ke Ka'bah Baitullah. Kemudian yang kedua, yang kedua, man kataman nubuwah. Kata Imam Al-Wahidi, jangan kau ragu, jangan kita ragu tentang orang-orang yang telah menyembunyikan kenabian, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itu memang terjadi.
sifat-sifat Nabi yang disembunyikan oleh mereka ahli kitab terdahulu terjadi. Jangan kita ragu akan hal itu. Bahkan seorang yang dulunya tokoh mereka ahli kitab, yaitu Abdullah bin Salam, itu memberikan kesaksian maktubun bin Taurat sifatul Muhammad wa Isa ibni Maryam yudhufan ma'ahu di kitab Taurat itu. Ini Abdullah bin Salam ini dulunya tokoh ahli kitab, orang paling alim termasuk yang mengetahui kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil dan seterusnya. Beliau masuk Islam kemudian memberi kesaksian di Taurat yang asli dulu itu ada sifatnya Nabi Muhammad SAW, dan termasuk sifatnya Rasulullah SAW. Nanti Nabi Isa ketika turun di akhir zaman, beliau akan dimakamkan dekat Rasulullah SAW, dimakamkan bersama Rasulullah SAW. Ini nanti akan terbukti di akhir zaman ketika Nabi Isa turun dan telah wafat. Nanti di zaman itu akan terbukti bagaimana benar sifat Rasulullah, termasuk salah satunya nanti Nabi Isa akan dimakamkan di dekat beliau. Dan kata Imam Abu Mawjud, waqad baqiya fil baiti mawdi'u qabrin, di kubah hijau itu, Kubbatul Khadrah, kubah hijau itu di dalamnya kan ada makam Rasulullah, di belakangnya ada makam Sayyidina Abu Bakar, di belakangnya ada makam Sayyidina Umar. Jadi ada 3 makam. Terus di situ masih ada spasi, masih ada ruangan kosong yang pas untuk satu kuburan. Ditempati satu kuburan masih bisa. Nah, tempat itulah nanti akan dimakamkan Nabi Isa alaihissalam. Karena kita umat Islam di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa itu tidak mati, Nabi Isa tidak disalib, tapi Nabi Isa barrofa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa tidak akan terangin oleh Allah, saat ini ada di langit. Nanti akan diturunkan kalau sudah saat Dajjal keluar, Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, dan setelah itu Nabi Isa hidup sampai beliau wafat dan beliau dimakamkan di Madinah di dekat makam Rasulullah SAW. Ini cerita, ini riwayat. Nanti manusia yang hidup di zaman itu akan melihat kenyataan yang terjadi persis seperti ini. Ya tinggal buktikan aja, tinggal lihat waktu aja bagaimana sifat Rasulullah. Nanti Nabi Isa akan dikumpulkan, dimakamkan dekat Rasulullah SAW. Tapi mereka orang-orang yang ahli kitab terdahulu menyembunyikan sifat-sifat dari baginda Nabi, termasuk keterangan tentang ini tadi itu. Kemudian yang terakhir ketiga, imtina'uhum minal iman. Mereka itu sudah tahu kebenaran kiblat menghadap Ka'bah, kebenaran sifat-sifat Nabi Muhammad, tapi tetap imtina'uhum minal iman, tetap mereka tidak mau iman, padahal tahu. Bahkan mereka itu tahu di kitab-kitab mereka itu tidak hanya Rasulullah disebutkan, tidak hanya Ka'bah disebutkan, sampai ada kubri, siksaan kubur itu juga diterangkan di sana. Mereka tahu sebelum Rasulullah memberitahu. Ada satu riwayat Siti Aisyah itu pernah didatangi seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini tanya sama Siti Aisyah, "Asami'ti Rasulullah SAW yadhkuru syai'an fi 'adzabil qabr?" Apakah kau wahai Aisyah sudah pernah mendengar Rasulullah Muhammad itu menerangkan tentang siksa kubur? Ya orang Yahudi berkata tahu siksa kubur. Kok bisa tahu? Kata ulama ada kan? Memang di Taurat itu disebutkan siksa kubur itu ada dan seterusnya. Taurat yang asli firman Allah, Al-Quran firman Allah, Rasulullah bawa ajaran Allah. Ya
kita. Nah, maka Siti Aisyah saat itu posisi belum tahu ada kubur. Siksa kubur itu belum tahu karena belum diajari oleh Nabi. Nabi itu kan kalau ngajari kan gak langsung semua, kan kita harus sedikit-sedikit. Ibarat kita sekolah ini ya kelas 1 pelajarannya buku ini, nanti kelas 2 materinya ada, kelas 3 sampai kelas 6 sampai SMP itu kan harus bertahan. Nah mungkin kan orang kelas 1 SD langsung diajari lengkap materi dari awal akhir langsung diajar, ada mungkin tetap sesuai dengan daya tangkapnya dulu, pelan-pelan sama kayak saya kitab dari kitab yang kecil dulu ke atas sampai akhirnya menguasai. Begitu juga saat itu Siti Aisyah, para sahabat itu Rasulullah belum ngajari tentang siksaan kubur. Siksaan kubur itu ada, nyata, dan semua nanti yang meninggal akan mengalaminya. Kalau dia gak soleh, kalau dia gak punya amalan, akan terkena siksa kubur dan seterusnya. Itu Rasulullah belum ngajari. Nah, ditanya sama perempuan Yahudi ini, dalam riwayat lain Siti Aisyah ingkar, tuh mana ada kubur di siksaan kubur, mana ada siksaan ya, tapi yang sudah diangkat neraka itu tempat siksaan. Kalau kubur mana ada. Saat itu Siti Aisyah ingkar karena belum tahu. Loh, kamu jangan gitu Aisyah, coba tanya orang Rasulullah, tanya sama Muhammad itu. Betul tidak ucapan? Akhirnya ketemu Rasulullah, tanya Rasulullah, ada orang Yahudi perempuan ngomong, katanya ada kubur di siksaan kubur. Maka Rasulullah SAW mengatakan ada kubur di hakun oleh Aisyah. Siksaan kubur itu memang benar ada. Kata ulama tadi mereka tahu dari kitab-kitab mereka memang disebutkan ada siksa kubur. Jadi yang ada di Taurat itu juga menerangkan tentang hal yang semacam ini, sama dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah menyempurnakan syariat ajaran terdahulu. Maka kata saya Siti Aisyah, "Fama shalla ba'da dzalika sholatan illa sami'tuhu yata'awwadu min 'adzabil kubri." Setelah peristiwa itu, aku tidak mendengar Nabi sholat kecuali dalam sholat beliau meminta agar dilindungi dari siksa kubur. Jadi sebelumnya tidak terdengar pas sholat itu beliau meminta perlindungan dari siksa kubur belum, karena memang Nabi belum menyampaikan. Tapi ketika sudah bocor dengan diberitahunya Siti Aisyah tadi itu, beliau ketika sholat diisi salah satu doa yang dibaca oleh beliau adalah minta perlindungan dari siksa kubur. Makanya para kiai kita, ulama kita, guru-guru kita pas masih kecil itu ngajari Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min adzabil nar, dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan serta fitnah kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Rabbal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa diambil dari sunnahnya Nabi, beliau baca doa untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Itu dibaca biasanya setelah tahiyat akhir, ketika digandeng dengan bacaan tahiyat akhir sebelum salam. Itu bukan ada riwayatnya. Karena itu di situ ada pelajaran untuk kita bahwa Nabi ini kan tidak mungkin kena siksa kubur, tapi kok kita perlindungan dari siksa kubur. Ini satu, ngajari kita. Dua, doakan kita agar setiap umat dari umatnya Nabi Muhammad ini yang terkena siksa kubur agak diringankan oleh Allah. Karena yang mengatakan Nabi mati masih bawa iman tapi bawa dosa, biar agak diringankan. Itu doanya Rasulullah setiap saatnya ketika sholat. Subhanallah, perhatiannya perlu kepada kita. Kemudian yang ketiga, menunjukkan tawadhu, rendah hatinya beliau. Beliau manusia yang tidak mungkin disentuh siksa kubur, tapi masih minta perlindungan kepada Allah agar
siksa kubur. Maka ini semua membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang benar-benar utusan Allah, benar-benar pilihan Allah, benar-benar Nabi akhir zaman, sebagaimana tercatat semua sifat-sifat beliau di kitab-kitab terdahulu, dan itu sudah dibuktikan dan dicatat oleh para ulama kita. Walaupun zaman sekarang mungkin data-data itu sudah dimusnahkan, data-data yang seperti ini mungkin sudah dihilangkan. Gak bisa, data dimusnahkan, bisa diganti ayatnya, bisa dan seterusnya. Tapi kita lebih percaya kepada para ulama-ulama kita, yang mana mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang dekat, dan mereka adalah orang-orang yang jelas, jelas ibadahnya, jelas kesolehannya. Bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada sumber-sumber dari ulama kita yang terkenal soleh, terkenal wali, terus kita memakai sumber-sumber dari orang lain yang gak jelas. Ya, maka di sini fala takunanna minal mumtarin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap Rasulullah SAW, ragu terhadap para pewaris Rasulullah SAW dari para ulama-ulama yang soleh. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang semakin mantap imannya. Tidak duduk kita di majelis ini merenungi ayat-ayat Al-Quran melalui tafsir-tafsirnya para ulama, kecuali iman kita bertambah, kecuali derajat kita bertambah, dan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman yang paling sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kesimpulan satu, perbedaan Ka'bah itu nyata, benar dari Allah, dan itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang kedua, sifat-sifat Rasulullah juga lengkap, dan ada bahkan termasuk sifat yang akan dibuktikan di akhir zaman nanti, sifat Rasulullah di mana Nabi Isa akan dimakamkan di dekat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ajaran Nabi itu sesuai, sama, tidak bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil yang asli, karena memang sama-sama firman Tuhan, sama-sama firman Allah. Tapi kitab yang dibawa Nabi Muhammad Al-Quran ini lebih utama dari kitab yang lain, dan ajaran Nabi menyempurnakan dari ajaran Nabi-Nabi yang lain yang telah lewat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua jadikan umat yang semakin mantap dengan Al-Quran, semakin mantap dengan Nabi, tanpa ada